Shalom. 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 Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini selalu setia hidup dalam ibadah penggembalaan, khususnya sore malam hari ini. Mari, tidak ada saat indah dan terindah dalam hidup kita saat kita bertemu dengan Tuhan, saat kita mendapat lawatan Tuhan, jamahan tangan Tuhan, pelukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sungguh-sungguh persiapkan hatimu, pikiranmu, seluruh hidupmu, datang sebagai penyembah Tuhan, datang sebagai rumah doa Tuhan pada saat sore hari ini. Saya jemput, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersatu lebih dahulu di dalam doa, menyerahkan ibadah kita saat ini. Haleluya. Kami akui dan kami nyatakan, Engkaulah Tuhan Yesus, sumber keindahan, kemanisan di dalam kehidupan kami. Karena memang tidak ada saat yang terindah dan indah dalam hidup kami selain bertemu Engkau Tuhan. Selain kami datang di bawah kaki-Mu, selain kami datang bersandar di pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati lawatan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Ini kami datang dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi kami. Kami siap menjadi penyembah-Mu Bapa, rumah doa-Mu Yesus. Layakkan kami semua jemaat di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami dimampukan memberi yang terbaik dalam ibadah pelayanan kami saat sore hari ini. Semuanya jemaat-Mu, urapi kami. Semuanya para pelayan-Mu, urapi kami. Segala kuasa iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi sukacita kami saat kami mau sungguh-sungguh dalam ibadah ini, kami mau tolak dia, kami mau enyahkan dia, tengking dia, hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam dan lebih dalam hadirat-Mu. Layakkan kami Tuhan, berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Mari, inilah pengakuan kita bersama. Saat indah ku berhadapan dengan, menikmati kasih anugerahnya. Hadiratnya tersedia bagi kita saat ini, jamahannya, lawatannya. Jangan sia-siakan, nikmati, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Ya Yesus, Kau kekasih jiwa kami. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bait yang kedua, saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu. Saat indah, haleluya, ku berhadapan denganmu,
mendengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Kami rindu suaramu Tuhan, berbicara atas hidup kami. Haleluya. Bawa daku, haleluya, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami bisa menikmati kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami sangat berterima kasih menikmati semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau senantiasa memeluk hidup kami Tuhan. Engkau yang senantiasa membela kami. Engkau senantiasa melindungi kami Tuhan. Kami sangat-sangat selalu rindu untuk bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami sangat-sangat selalu rindu bersyukur, bermazmur, berterima kasih kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat kemurahan-Mu. Syukur Tuhan buat penebusan-Mu, syukur buat keselamatan yang dari Engkau Tuhan. Kami bisa menikmati semua itu, kami dapatkan semua itu karena Engkau Yesus sudah menganugerahkan semuanya bagi kami. Kami banyak bersyukur Tuhan, kami banyak-banyak berterima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau masuk lebih dalam, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Inilah selalu menjadi kerinduan kami Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, ku rindu menyenangkan. Haleluya.
Bapakku rindu menyenangkanmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, semua sidang jemaat Tuhan. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan aku, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi dari atas, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapakku rindu, ya Bapa, menyenangkanmu. Ajarmu lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan kami Tuhan, layakkan aku, bawa kami untuk menyembah-Mu malam hari ini. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu. Secara manusia kami tidak tahu apa-apa, kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyenangkan hati-Mu Bapa, hati-Mu Yesus. Itu sebabnya setiap hari ajar kami untuk bisa mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat, lebih erat lagi. Malam hari ini kami buka hati kami, hidup kami untuk menerima pengajaran-Mu Bapa. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam, mengenal-Mu benar dan lebih benar lagi Tuhan. Roh Kudus urapi seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman. Urapi agar sungguh-sungguh bisa mengerti, menangkap pesan surga-Mu Bapa. Urapi agar menjadi iman dan menjadi pelaku-pelaku yang setia. Seluruh jemaat-Mu dimanapun, biarlah mau menyendengkan telinga bagaikan murid di hadapan Tuhan, bagaikan Maria akhir zaman, mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami. Hamba-Mu juga hanya bergantung pada belas kasihan pengurapan-Mu, pengurapan-Mu Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, bibir hamba-Mu,
agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, bagi jemaat, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Jikalau masih ada sisa kuasa iblis setan yang mengganggu kami untuk konsentrasi dengar firman, kami mau tolak dia, hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau, bersabdalah Engkau Bapa bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Kembali saya menyapa kita semuanya. Shalom. Selamat kita sama-sama menerima ajaran dari Tuhan. Karena memang kalau Tuhan tidak mengajar kita, kita tidak tahu cara yang tepat dan benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mungkin punya hati yang bijaksana untuk menjadi gadis-gadis bijaksana. Itu sebab mari kita manfaatkan waktu yang baik ini untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kita harus selalu ingat pada akhirnya kita semua akan ditampilkan sebagai peti dari tabut perjanjian. Peti dari tabut perjanjian yang bersatu dengan Yesus mempelai pria surga kita. Dia sebagai tutup pendamaian dari tabut perjanjian itu. Jadi kita pada akhirnya ditampilkan menjadi peti dari tabut perjanjian yang bersatu untuk selamanya dengan Yesus mempelai pria surga yang menjadi tutup pendamaian di dalam peti itu. Dan di dalam peti perjanjian itu, disitulah nanti tersimpan tongkat Harun yang berbunga. Disitulah nanti tersimpan buli-buli emas berisi mana dan 2 loh batu di dalam peti itu. Jadi kita sudah belajar bahwa peti itu harus lebih dahulu mengalami penyalutan luar dan dalam secara penuh, secara sempurna. Baru tutupan pendamaian itu akan diletakkan untuk selama-lamanya menyatu. Kita harus mengalami penyalutan hidup kita ini secara sempurna. Baru Yesus sebagai kepala dari surga datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita, untuk menyempurnakan kita, mengubahkan kita dalam sekejap mata. Sama mulia dengan Dia, menyatu bagaikan peti tabut, menyatu dengan tutupan perdamaian dari tabut itu, menyatu untuk selama-lamanya. Jadi saat peti itu sudah selesai disalut, maka segera ya dimasukkan buli-buli emas berisi mana ke dalamnya, tongkat Harun yang berbunga di dalamnya, dan juga 2 loh batu di dalamnya. Itu kita pelajari dari pelajaran berharga di zaman Musa. Saat Bapa menyatakan kepada Musa untuk membuat tabernakel. Dan salah satu alat tabernakel yang dibuat oleh Musa adalah tabut perjanjian. Di saat peti dari tabut perjanjian itu selesai disalut, segera dimasukkanlah tongkat Harun yang berbunga, buli-buli emas berisi mana, dan 2 loh batu, lalu ditutup dengan tutupan pendamaian. Artinya apa? Di saat kita menjadi orang Kristen yang mengalami proses penyalutan, di dalam hidup kita, secara otomatis maka hidup kita juga mengalami pertumbuhan di dalam hal tongkat Harun, mengalami proses pertumbuhan di dalam hal buli-buli emas, mengalami pertumbuhan di dalam 2 loh batu. Yang kita tahu semuanya itu bicara soal iman, harap, kasih yang sempurna.
Kita tahu itu bicara soal iman kita, di mana firman itu betul-betul sempurna di dalam hidup kita. Kasih kita, di mana dua loh batu itu ya benar-benar sempurna di dalam hidup kita. Dan juga soal pengharapan yang sempurna, di mana tongkat Harun itulah Roh Kudus, pengurapannya, karunia-Nya sempurna di dalam kehidupan kita. Itu otomatis sidang jemaat Tuhan. Ya. Jadi saat ada imam-imam menyiapkan peti dari tabut perjanjian, sudah disiapkan juga buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang berbunga, dan juga dua loh batu. Di saat ini selesai, segera dimasukkan. Di saat kita mengalami penyalutan, dalam proses penyalutannya, maka secara otomatis sudah juga sedang terjadi, kita sedang bertumbuh ke arah iman yang sempurna, ke arah pengharapan yang sempurna, ke arah kasih yang sempurna. Tidak bisa dipisahkan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebab nikmati penyalutan dari Tuhan. Kita semua ini bagaikan kayu penaga yang mungkin sisi kayu penaganya masih ada yang belum tersalut 30%, 40%, 50%, enggak tahu. Tapi di mata Tuhan melihat kita masih ada mungkin sisi kayu penaganya yang belum disalut dan harus disalut. Peti itu harus disalut luar dan dalam. Jadi saat kita mengalami proses penyalutan, otomatis imanmu sedang bergerak bertumbuh ke arah iman yang sempurna. Pengharapanmu ke arah yang sempurna. Kasihmu ke arah yang sempurna. Asal nikmati proses penyalutan itu. Jangan kau berontak, jangan kau melawan, jangan kau lari, jangan kau tolak. Proses penyalutan dari Tuhan itu. Menyalut hidup manusia kita ini, kayu penaga ini, supaya tidak tampak lagi sisi luar dan dalam, yang tampak hanya emas saja. Itu otomatis sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, proses penyalutan digambarkan dengan penyalutan di dalam mezbah dupa emas. Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17. Kita baca ayat 1 sampai dengan 4 saja. Ayat 1 sampai dengan 4. Matius pasal 17 ayat 1 dengan 4 demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini bicara soal iman, harap, dan kasih. Ya, iman, harap, dan kasih. Petrus itu bicara soal pengharapan, arti rohaninya. Yakobus itu bicara soal iman. Yohanes itu bicara soal kasih. Ya, soal kasih. Terus, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Luar biasa. Kalau kita bisa menyaksikan saat itu luar biasa. Makanya kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Penyalutan di dalam mezbah dupa emas. Kita mengalami penyalutan di dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam perobekan daging kita ini kepada Tuhan. Seperti naik gunung yang tinggi bersama dengan Yesus. Kita sedang disalut, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Petrus itu adalah gambaran dari tongkat Harun yang berbunga. Yakobus itu bicara soal buli-buli emas berisi mana. Lalu Yohanes itu bicara soal 2 loh batu yang diletakkan di dalam tabut perjanjian. Dan itu diajak oleh Yesus untuk naik ke gunung, mengalami penyalutan di dalam mezbah dupa emas, di dalam penyembahan, di dalam perobekan daging bersama dengan Yesus. Dikatakan
Yesus berubah-rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di dalam kita disalut, nyatalah kita mengalami pembaharuan wajah, kita mengalami pembaharuan pakaian, kita mengalami pembaharuan wajah dan juga pakaian. Wajah itu bicara soal panca indera. 5 panca indera kita mengalami pembaharuan terus-menerus. Bukan sekali saja prosesnya, terus-menerus Bapak Saudara. Pakaian kita mengalami pembaharuan terus-menerus. Sampai pakaian kita ini benar-benar putih bersih. Putih bersih di dalam gereja, putih bersih di rumah tangga, putih bersih di tempat kerja. Di mana saja kita berada, sama. Sampai putih bersih seperti yang ditampilkan oleh Yesus pada saat itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan orang yang mengalami penyalutan, ya, orang yang mengalami penyalutan percaya soal kebangkitan. Bagaimana Musa dan Elia saat itu tampak di mata Petrus dan dia percaya itu Musa dan Elia yang nyata, yang memang dia tahu kisahnya, sejarah hidupnya dalam kitab-kitab Taurat Musa, ya, dan Elia, dan dia percaya itu memang pribadi Musa dan Elia yang sudah bangkit dan hidup kekal dan bertemu dengan Yesus saat itu berbicara-bicara dan dia lihat pemandangan itu luar biasa. Dia percaya kuasa kebangkitan. Orang yang mengalami pembaharuan wajah dan pakaian, orang yang sungguh-sungguh menikmati proses penyalutan dari Tuhan. Di dalam hatinya percaya ada kuasa kebangkitan di dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Sehingga dia tidak akan menyerah untuk terus menikmati proses penyalutan Tuhan. Dia akan terus berusaha untuk menikmati saat-saat dia berdoa menyembah Tuhan. Saat-saat dagingnya mengalami perobekan. Sampai Petrus bilang, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Orang nyembah Tuhan itu sampai bahagia Bapak Saudara. Orang yang mengalami perobekan daging itu sampai bahagia. Itu yang benar. Itu yang diteladankan oleh Yesus. Diajak doa penyembahan di gereja aja masih bisa ngantuk. Apalagi kalau diajak doa penyembahan di rumah masing-masing. Saya aja nggak tahu. Semoga tidak. Kalau doa penyembahan, kalau kita dirobek dagingnya menjadi kebahagiaan, berbeda, Bapak Saudara. Mentalnya berbeda, mental kekristenannya pasti berbeda. Apakah kita nggak bisa ngantuk? Bisa. Tapi karena bahagia menyembah Tuhan, bahagia berdoa kepada Tuhan, dilawan. Bukan dimaui. Bukan jadi puji Tuhan. Puji Tuhan akhirnya saya ngantuk. Memang saya nyembah Tuhan supaya saya ngantuk. Saya berdoa supaya saya ngantuk. Dari tadi saya nggak ngantuk soalnya. Inilah, nunggu saya ngantuk, saya berdoa, saya menyembah. Pas datang ngantuk, ya puji Tuhan, kebenaran, tinggal tidur. Itu bukan penyembahan yang dimau oleh Tuhan. Dirobek dagingnya, bisa bahagia Bapak Saudara. Bapak Saudara banyak yang bekerja di dunia sekuler. Nggak sempat pulang kerja ke rumah, langsung ke gereja mungkin pelayanan, ibadah. Itu perobekan daging Bapak Saudara. Tapi saat kita melakukan itu, hati kita bahagia, itu yang benar. Tapi kalau hati rasa rugi, terpaksa, ada yang salah dengan imanmu, ada yang salah dengan pengharapanmu, ada yang salah dengan kasihmu kepada Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Bahagia menikmati penyalutan dari Tuhan di dalam doa penyembahan kita, di dalam perobekan daging di hidup kita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar dari sosok malaikat di dalam Matius 28. Kita akan belajar lebih banyak di dalam sosok malaikat Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28. Karena pada akhirnya kita akan menjadi sama, tubuh mulia, roh yang mulia seperti malaikat-malaikat di sorga. Kita menjadi sama dengan seluruh warga kerajaan sorga. Nah, kita belajar dari salah satu malaikat Tuhan yang Tuhan utus pernah datang ke bumi. Kita belajar. Matius 28, ya, Matius 28.
Matius 28 ayat 1 sampai 3 saja Bapak Saudara. Ya, untuk efektif waktu, kalau Bapak Saudara memang memerlukan bisa baca nanti sampai ayat 10 supaya lebih lengkap ya. Saya hanya baca 1 sampai 3. Demikian, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Sama penampilannya seperti penampilan Yesus di ayat sebelumnya. Sama penampilannya. Kita bisa lihat bagaimana saat malaikat itu datang. Dia gulingkan batu itu, lalu dia duduk di atasnya. Di mana sebelumnya batu itu diletakkan di sana yang bertujuan untuk apa? Untuk menghalangi, untuk menghambat kebangkitan Yesus di hari yang ketiga. Tetapi batu itu tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Yesus harus bangkit karena dia tutup pendamaian. Dia harus mengalami penyalutan yang sempurna supaya dia bisa diletakkan di atas peti yang juga nantinya sudah disalut dengan sempurna. Dengan dia bangkit dari kematian, dia mendapat tubuh kemuliaan. Dia disalut dengan sempurna. Dia layak menjadi mempelai pria surga kita. Dia layak menjadi tutupan pendamaian yang menjadi kepala atas peti perjanjiannya. Batu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Malaikat menggulingkan batu dan mendudukinya. Batu tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Batu tidak bisa menghambat penyalutan yang sempurna yang dialami oleh Yesus. Dia mati tapi dia pasti bangkit. Dan dia sudah naik ke surga bagi kita. Dan dia sudah layak menjadi kepala. Dia layak menjadi tutup pendamaian untuk gerejanya, untuk kita semua sidang jemaat Tuhan. Yang saat-saat ini sedang mengalami proses penyalutan. Sampai sempurna. Supaya saat dia datang, dia bisa diletakkan di atas kehidupan kita. Dia bisa diletakkan di atas tubuhnya yang sempurna. Bagaikan tutupan pendamaian menyatu erat dan selamanya bersama dengan peti dari tabut perjanjian itu. Dari sosok malaikat ini kita belajar bagaimana malaikat ini berkuasa untuk menggulingkan dan menduduki batu itu. Berkuasa untuk menggulingkan dan menduduki batu itu. Tujuan batu itu kita tadi sudah tahu, untuk menghalangi kebangkitan Yesus, untuk menghalangi Yesus mengalami penyalutan sebagai kepala, sebagai tutupan pendamaian secara sempurna. Dihalangi, Bapak Saudara. Dan batu ini juga sedang bekerja di akhir zaman untuk menghalangi saya, Bapak Ibu Saudara, juga mengalami penyalutan yang sempurna. Kita juga dihalangi oleh batu ini. Batu duniawi ini menghalangi kita untuk mengalami penyalutan yang sama sempurna dengan Yesus. Jadi waspada. Waspada. Dulu Yesus memang ada batunya di sana di tanah Israel. Tetapi di akhir zaman ini tersebar batu-batu duniawi yang menghalangi kita untuk mengalami penyalutan sempurna seperti Yesus. Batu-batu duniawi. Waspada, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, waspada, kita sama-sama waspada. Saya hanya bagi dua saja. Waspada terhadap batu-batu duniawi yang menghambat penyalutan di dalam hidup kita. Yang pertama, Yeremia 17. Yeremia 17. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 9 saja ya. Ayat 9 saja. Yeremia 17 ayat 9 saja, perhatikan. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah
yang dapat mengetahuinya? Ini bicara soal manusia, hati manusia. Penghambat penyalutan yang pertama, batu duniawi ini adalah batu kekerasan hati. Batu kekerasan hati. Orang kalau sudah keras hati, pasti hatinya licik. Orang kalau sudah keras hati, pasti hatinya licik. Ada aja jawabnya, ada aja dalihnya untuk melawan Tuhan, untuk melawan kebenaran, untuk menolak kebenaran, untuk menolak kehendak Tuhan, untuk menolak firman Tuhan. Ada saja dalihnya. Karena begitu hati keras, hati itu pun licik. Hati-hati Bapak Saudara. Jangan-jangan saya masih ada. Jangan-jangan Bapak Saudara masih ada. Kalau itu masih ada, itu menghambat penyalutan dalam hidup kita. Menghambat, sangat-sangat menghambat. Kekerasan hati, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Amsal 7, ya, Amsal pasal yang ke-7, ayat 10 dan 11 saja, Amsal pasal yang ke-7 ayat 10 dan 11 saja. Maka datanglah, sudah dapat semua ya, ayat 10 dan 11. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Ini Salomo lebih melengkapi lagi orang keras hati. Orang keras hati hatinya pasti licik, orang keras hati pakaiannya pasti sundal. Padahal tujuannya supaya kita punya wajah, punya pakaian sama seperti Yesus, sama seperti malaikat Tuhan. Tetapi kalau orang punya keras hati, hatinya pasti licik, pakaiannya pasti sundal. Di mata Tuhan itulah yang dilihat. Itulah yang dinilai dari hidup kita. Jangan nanggap remeh kekerasan hati. Karena saat hatimu keras, berarti hatimu licik di mata Tuhan. Pakaianmu sundal di mata Tuhan. Gak bisa jadi mempelai wanita Tuhan. Gak bisa. Itu semua jangan ada kekerasan hati dalam hidup kita. Mungkin kau merasa hatiku gak keras. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, berdoa untuk mereka. Kalau memang kau sayang, mengasihi mereka, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, jangan sampai suamiku punya kekerasan hati di matamu, anakku. Begitu harusnya. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Roh mempelai ada roh prihatin. Alkitab berkata roh mempelai ada roh prihatin. Tidak suka, tidak senang, tidak mau membiarkan suaminya tidak selamat, anaknya tidak selamat, saudara seimannya tidak selamat. Itu tujuan ada roh prihatin di dalam kehidupan calon mempelai wanita Tuhan. Tidak membiarkan, tidak senang itu terjadi. Dia akan lakukan usaha yang benar menurut Alkitab. Ya sekurang-kurangnya berdoa. Kan sudah sepakat beberapa minggu lalu kita semua bisa berdoa. Ayo, kekerasan hati jangan anggap remeh. Licik, pakaianmu sundal di mata Tuhan. Ya, Lukas 8, ya. Poin ini satu ayat lagi, Lukas 8. Lukas 8. Lukas 8. Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itulah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Oh, firman Tuhan luar biasa. Firman pengajaran dalam terang tabernakel di gerejaku luar biasa, puji Tuhan. Lebih keras dari gereja lain, puji Tuhan. Kalau memang kenyataannya seperti itu. Enggak banyak diajak ketawa, lebih banyak diajak betul-betul menikmati makan firman Tuhan itu. Puji Tuhan. Tetapi mereka itu tidak berakar. Kalau tidak berakar, bagaimana untuk bertumbuh? Bagaimana untuk berbuah? Nggak mungkin ya.
Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Murtad Bapak Saudara. Awalnya keras hati, lalu timbul kelicikan, pakaiannya sundal, lalu akhirnya murtad. Kalau sudah murtad ya sudah masuk neraka. Alkitab kan sudah bilang jelas. Kalau sudah murtad sudah masuk neraka. Nggak ada alasan lagi. Masuk neraka sudah. Nggak mungkin selamat sudah. Jangan anggap remeh kekerasan hati. Artinya apa? Saat kita dengar firman, tapi firman itu tidak berakar dalam hidupmu. Tidak ada yang bertumbuh dalam hidupmu. Tidak ada yang berbuah dalam hidupmu. Tidak ada. Tuhan lihat tidak ada, gembala sidangmu lihat tidak ada, sesamamu satu penggembalaan tidak ada, bahkan keluargamu pun tidak ada melihat itu. Kok suamiku gini-gini aja ya? Kok istriku gini-gini aja ya? Kok anakku gini-gini aja ya, nggak ada pertumbuhan. Dulu ke gereja sekali setahun ya, sampai sekarang ya ke gereja sekali setahun, nggak ada buahnya sama sekali, tidak berakar. Hati-hati saudara. Ya, nggak kurang-kurang keras firman di gereja kita ini. Dari dulu, firman pengajaran dalam terang tabernakel nggak kurang-kurang keras. Senang puji Tuhan. Tapi sudahkah berakar? Sudahkah bertumbuh? Sudahkah berbuah kita di dalamnya? Kalau belum, berarti hatimu keras. Keras hati berarti di mata Tuhan kau licik. Pakaianmu sundal, hanya tunggu waktu saja. Murtad di hadapan Tuhan. Karena orang yang demikian, saat dicoba oleh iblis, akan gampang tumbang. Itu masih iblis yang coba, belum Tuhan yang uji. Masih iblis yang coba aja udah tumbang, roboh sudah. Belum Tuhan yang uji. Tumbang sudah. Jadi kita bisa dapat jawabannya, orang-orang yang murtad diawali dari kekerasan hati. Salah satunya, kekerasan hati. Hidupnya tidak ada akar kebenaran, kekudusan, keselamatan yang sungguh-sungguh. Hidupnya tidak bertumbuh. Tidak ada buah yang bisa memuaskan hati Tuhan. Sudah. Hanya tinggal tunggu waktu. Firman Tuhan sudah katakan. Semoga di antara jemaat Tuhan tidak ada yang demikian. Yang terakhir, batu duniawi yang menghambat, hati-hati. Batu duniawi yang menghambat, yang kedua, yang terakhir itulah batu sandungan. Batu sandungan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Batu sandungan bisa datang dari luar. Dari luar. Maksudnya dari luar hidup kita. Bisa datang dari suami kita, istri kita, anak-anak kita, sesama jemaat Tuhan di tempat ini. Dari siapa aja? Dari luar, dari orang lain. Dari orang lain. Bisa menjadi batu sandungan untuk hidup kita. Karena suami kita tidak aktif lagi dalam penggembalaan. Karena istri kita begitu juga. Ya, karena majelis gereja kita nggak ibadah lagi sungguh-sungguh seperti dulu. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena siapapun dari pihak luar bisa menjadi batu sandungan untuk hidup kita. Ya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya bisa menjadi batu sandungan untuk kita. Bisa. Soal perkataan. Kalau ada perkataan orang lain yang menyandung kita, itu tidak bisa dihindari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa menutup mulut-mulut orang yang memperkatakan kata-kata sandungan untuk kita. Nggak bisa. Karena tangan kita cuma dua. Mulut orang lebih banyak. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Tangan yang dua ini pakai untuk tutup telingamu. Cukup. Banyak-banyak tutup telinga, gak usah peduli, gak usah dengarkan perkataan-perkataan yang menjadi sandungan di dalam hidupmu. Karena mereka tidak bisa kita tutup mulutnya, tetapi tangan ini bisa kita pakai untuk menutup telinga kita. Gak lagi memperdulikan perkataan orang itu. Banyak-banyak tutup telinga sudah.
Supaya tidak tersandung, banyak-banyak tutup telinga. Karena orang-orang yang demikian kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa tutup mulutnya. Kurang ajar namanya. Karena orang-orang yang seperti itu selalu ada di antara kita. Mau mereka sengaja atau tidak sengaja, ada saja perkataan yang bisa menjadi batu sandungan untuk diri kita. Yang terbaik apa? Banyak-banyak tutup telinga. Gak usah dengarkan. Gak usah pedulikan. Gak usah hiraukan. Ingat, tangan kita cuma dua. Gak bisa nutup banyak mulut. Tapi bisa nutup telinga kita yang cuma juga dua. Sama. Pas. Dikasih Tuhan pas, Bapak Saudara. Dikasih Tuhan pas. Perbuatan mereka bisa menyandung kita. Kok gitu sih hamba Tuhan? Kok gitu sih pengerja? Kok gitu sih imam-imam? Kok gitu sih? Kok gitu sih? Karena mata kita melihat perbuatan-perbuatan mereka. Lagi sama. Pergunakan tanganmu menutup matamu. Nggak usah lihat. Nggak usah terlalu kepo-kepoin soal-soal begituan. Tutup matamu pakai tanganmu. Gak usah lihat yang seperti itu. Gak usah lihat. Banyak-banyak tutup mata sudah. Melihat perbuatan-perbuatan seperti itu yang menyandung kita. Banyak-banyak tutup mata. Itu gunanya tangan kita ada dua. Tingkah laku mereka macam-macam lah. Macam-macam. Iya, macam-macam. Dua tangan ini dipergunakan Tuhan. Untuk kita banyak-banyak tutup telinga, untuk kita banyak-banyak tutup mata, untuk kita banyak-banyak tutup mulut, untuk tidak membalas, untuk tidak memaki, membalas dengan makian, membalas dengan perkataan yang sia-sia, banyak-banyak tutup mulut, bahkan tangan kita ini, untuk kita banyak-banyak lipat, berdoa saja. Berdoa untuk mereka. Karena kalau kita sampai merespon, ini dia, repot sudah. Batu sandungan menghambat penyalutan di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir bagi kita, itu dari luar Bapak Saudara. Kalau dari dalam, Yeskiel. Ini ayat terakhir bagi kita, Yeskiel. Tadi dari luar, batu sandungan dari luar. Kalau dari dalam diri kita, Yeskiel 18 ayat 31 dan 32 saja. Ayat 30 dan 31 ya. Ayat 30 dan 31 saja. Firman Tuhan, oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbarui hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Batu sandungan di dalam diri kita yang mungkin kita lupa, itulah kedurhakaan. Menjadi jemaat Tuhan yang durhaka, menjadi domba Tuhan yang durhaka, menjadi umat Tuhan, menjadi orang percaya yang durhaka. Durhaka kepada Tuhan, durhaka kepada gembalamu, durhaka kepada orang tuamu. Macam-macam durhaka ini, bukan hanya kepada Tuhan saja. Kalau udah berani durhaka kepada Tuhan, pasti berani durhaka kepada gembalanya. Pasti berani durhaka kepada orang tua. Tuhan itu maha hebat aja berani kok, apalagi manusia. Hati-hati. Jangan jadi jemaat yang durhaka, jangan jadi orang percaya yang durhaka. Itu menghambat penyalutan di dalam hidup kita, menjadi batu sandungan dari dalam diri sendiri. Dari luar tadi bisa mungkin kita lakukan. Dari dalam bagaimana? Koreksi diri, apakah diri ini durhaka di mata Tuhan atau tidak? Saya tidak membahas detail orang Kristen durhaka seperti apa, tidak. Cukup sampai di situ saja.
Renungkan dalam hatimu, dalam hidupmu malam hari ini. Apakah saya durhaka di mata Tuhan? Adakah kedurhakaan di dalam hidup saya di mata Tuhan? Kalau ada, firman Tuhan mengatakan bertobatlah, supaya engkau mengalami pembaharuan hati dan rohmu, mengalami pembaharuan, penyalutan di dalam hidupmu. Penyalutan dan pembaharuan itu sama, hanya bahasanya aja yang beda dikit, tapi sama artinya. Mengalami penyalutan, mengalami pembaharuan. Hatimu, rohmu mengalami pembaharuan, penyalutan di hadapan Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hati. Malam hari ini pelajaran bagi kita, jangan keraskan hati, jangan mau tersandung, baik dari pihak luar maupun dari dalam. Jangan keraskan hati, jangan mau tersandung. Alamilah, nikmatilah proses penyalutan Tuhan. Para pelayan dipersilahkan mempersiapkan diri. Alamilah dan nikmatilah proses penyalutan Tuhan. Nikmati proses penyalutan Tuhan. Malam hari ini disediakan bagi kita momen kita mengalami proses penyalutan Tuhan. Kita datang menyembah, berdoa kepada Tuhan, mengalami perobekan daging seperti naik ke atas gunung. Ayo, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang diam. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang diam. Sekurang-kurangnya, hai istri, kamu datang untuk suamimu. Hai orang tua, kamu datang untuk anak-anakmu. Hai jemaat Tuhan, kamu datang saat ini sungguh-sungguh menyembah, berdoa, mengalami perobekan daging. Karena ada beban orang-orang yang kamu sayangi untuk kau doakan, untuk dimenangkan, diselamatkan di jalan Tuhan. Mari, jangan ada yang diam, jangan ada yang ngantuk. Ya, mari sama-sama kita datang menyembah kepada Tuhan. Ini momen, salah satu momen kita disalut oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sidang jemaat Tuhan, ambil posisi yang nyaman. Siapa yang mau duduk silahkan duduk. Yang diri bersama dengan kami boleh. Yang berlutut boleh. Yang terpenting sehati kita berdoa menyembah kepada Tuhan. Ya, saat ini kita memandang wajah Tuhan. Di dalam doa penyembahan kita memandang wajah Tuhan yang mulia. Di dalam doa penyembahan kita pandang Dia, supaya kita juga mengalami penyalutan, mengalami kualitas rohani seperti Yesus juga. Kita mengalami penyalutan, pembaharuan wajah dan pakaian di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kaulah harapan di dalam hidup, bukan dengan kekuatan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan. Benar Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku
tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopang. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu, dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi dari atas, kita akan datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya, Dialah sumber kekuatan kita. Bukan dengan Dialah sumber penyalutan, pembaharuan di dalam hidup kita. Ku dapat jalani banyak-banyak memandang Tuhan hari-hari ini. Tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, haleluya. Engkaulah kuatku yang menopang. Yang mau memandang Tuhan Yesus, angkat tanganmu bersama-sama. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi, ku pandang, kita akan sama menyembah Dia. Ku pandang wajahmu dan berseru, oh Yesus, pertolonganku datang darimu. Amin, amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ini pengakuan kami Yesus, Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita sembah Dia, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita untuk bertahan menikmati penyalutan Tuhan, sumber pengharapan kita menghadapi apapun di dunia ini. Terus bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah harapan kami Yesus, Kaulah kekuatan kami Yesus. Haleluya. Hanya padamu kami bersandar Yesus. Hanya Engkau yang kami pandang, hanya kepadamu kami mengadu. Engkau yang kami andalkan. Haleluya Yesus. Kau Raja yang sempurna, Kau penebus yang sempurna. Kaulah penolong kami, penyelamat kami Yesus. Haleluya. Kami sembah hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang kami sanjung tinggi. Mulia namamu, mulia namamu Yesus. Mulia kami agungkan, kami tinggikan. Hanya Kau Yesus Raja kemuliaan kami. Hanya Kau Yesus Raja keagungan kami. Kau anak Allah yang maha tinggi.
Tiada seperti-Mu Yesus. Kaulah segala-galanya. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kaulah jawaban semua pergumulan kami. Kaulah pengharapan kami Yesus. Haleluya. 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 Engkaulah sumber kedamaian kami. Engkaulah sumber kelegaan, ketenangan kami Yesus. Kami sembah hanya Kau satu-satunya. Kau Allah yang benar. Kau Bapa yang kekal. Kau setia Yesus. Tak pernah terlambat pembelaanmu, pertolonganmu Bapa. Haleluya. 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 Roh Kudus, Kaulah penghiburan kami, sukacita kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus yang menghapus segala air mata kami. Roh Kudus yang mengangkat setiap kecemasan kami, kekhawatiran kami, kebimbangan kami. Kuasa-Mu tak terbatas, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya pandang Kau Tuhan. Kami hanya andalkan Kau Tuhan. Sudah terbukti dan teruji kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna Yesus. Haleluya. 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 Hanya Kau Yesus Imam besar agung kami. Hanya Kau Yesus Imam besar agung kami, yang turut merasakan keadaan kami. Kau gembala yang baik, Kau gembala yang baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seperti-Mu Bapa, tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti-Mu Roh Kudus. Allah Tritunggal yang kami percaya, sempurna kekal. Kau maha besar, maha kuasa. Kau maha besar, maha kuasa. Dahulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu pasti terjadi, nubuat-Mu pasti digenapi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau pandang hanya Kau Tuhan. Kami mau pandang hanya Kau Yesus. Kami mau pandang hanya Kau Roh Kudus. Haleluya. 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 Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu.
Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kaki-Nya. Pandanglah Yesus, pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Sekali lagi dari atas. Janganlah kau. Mari bersama jemaat Tuhan berdiri bersama-sama. Haleluya. Janganlah, kita akan berdoa. Akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kaki-Nya. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandang Yesus, Dia ada, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada. Sekali lagi, pandanglah Yesus, pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban, dalam Dia ada jawaban, dalam Dia ada jawaban, dalam Dia ada jawaban bagimu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berdoa. Tetapi Bapak Saudara boleh berdoa bebas. Apa yang sekarang sedang kau khawatirkan? Masalah apa? Apa yang sekarang sedang mengganggu hati pikiran? Pencobaan apa itu? Apapun itu. Mari berdoalah. Mungkin kau mau berdoa untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk pekerjaan, bisnismu, orang-orang yang kau sayangi. Roh Kudus sedang memberikan tekanan, beban hati untuk kau berdoa ke sana. Berdoalah. Berdoalah. Saya berdoa sesuai dengan dorongan Roh Kudus di hati saya. Bapak Saudara silahkan berdoa. Roh Kudus sedang kasih beban apa saat ini? Berdoalah. Jangan ada yang diam. Kita sedang ibadah berjemaah, bukan ibadah pribadi. Berdoalah. Berdoalah. Mungkin suamimu di sampingmu, gak apa-apa biar dia dengar. Karena perkataan bukan perkataan dari sisi manusia, tapi itu perkataan Tuhan. Roh Kudus sedang berkata-kata lewat engkau. Roh Kudus sedang berdoa bersama dengan engkau. Berdoalah. Sampaikan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sampai selama-lamanya Yesus, hanya Engkau yang kami pandang. Engkaulah teladan sempurna di dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan sempurna untuk hidup kami. Engkaulah jawaban yang sempurna untuk pergumulan kami. Kami tidak mau dialihkan memandang yang lain. Karena jikalau kami memandang dunia ini, hati kami pasti goyah Tuhan. Jikalau kami memandang akan manusia-manusia di dunia ini, hati kami pasti kecewa Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kau selalu berhasil. Kau selalu berhasil. Kau selalu berhasil Tuhan, bahkan sampai meniadakan kemustahilan
Kau selalu berhasil, Yesus. Itu sebabnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Nikah-nikah sidang jemaat, Kau berkatilah Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kekuatan korban-Mu Yesus, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap keluarga-keluarga jemaat. Sehingga nikah-nikah jemaat-Mu dilindungi oleh tentara dari surga, dilindungi oleh kuasa darah Yesus, dilindungi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setiap keluarga tidak ada perpecahan, tidak ada keretakan, tidak ada kehancuran Tuhan. Buah-buah nikah kami menjadi buah-buah nikah yang berprestasi, takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menjadi kebanggaan untuk orang tuanya. Berkati setiap pergumulan kami Tuhan, berkati setiap mata pencarian kami, pekerjaan, usaha, bisnis, bidang apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Janji-Mu Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub 30, 60, 100 kali lipat Engkau curahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati yang saat ini mungkin terganggu kesehatannya, disebut tidak disebut namanya, kami berdoa bersehati Tuhan. Kau jamah saat ini, kuasa bilur-bilur mengalir saat ini dari ujung kaki sampai ujung rambut, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kau sakit penyakit, kami perintahkan kau keluar, pergi dari tubuh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, karena mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agenda ibadah kami sepanjang minggu ini berkati, tolong jemaat-Mu Tuhan, khususnya imam-imam, supaya aktif bukan pas pelayanan saja, tetapi aktif juga sebagai domba-domba yang tergembala. Sungguh-sungguh mengikuti ibadah penggembalaan baik onsite maupun online dengan setia, berkobar-kobar di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan hari-hari ini banyak-banyak memandang Tuhan, banyak-banyak bersandar kepada Tuhan, lewat kami setia dalam ibadah penggembalaan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala kami Tuhan, berikan kekuatan stamina baru setiap hari, hikmat, kewibawaan sebagai orang tua rohani, sebagai gembala yang Kau percayakan untuk memelihara domba-domba-Mu di tempat ini, berada di tempuran. Pakai hamba-Mu, beri kebijaksanaan, hikmat yang dari Engkau Bapa, untuk bisa semuanya jemaat-Mu merasakan kasih Gembala Agung Yesus lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai setiap apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Pakai setiap Tuhan, setiap kebutuhan yang Kau berkati Tuhan. Semuanya Tuhan, keluarga pastori berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh imam-imam yang sudah melayani malam hari ini. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan pusat sampai daerah, pemimpin di pusat sampai daerah, berkati Tuhan. Berkati Bapak, berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana, khususnya di kota Kabupaten Mojokerto ini. Biarlah gereja-gereja Tuhan menjadi terang, menjadi kemuliaan, menjadi cerminan surat Kristus yang bisa dilihat, dibaca, disaksikan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih banyak doa-doa syafaat kami yang ingin rasanya kami ungkapkan saat ini, tetapi keterbatasan waktulah yang Tuhan kami dapatkan saat ini Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami meneruskan, menyempurnakan setiap doa-doa yang tidak terucap dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Khususnya para imam-imam-Mu yang terjadwal pelayanan dalam bulan Juni ini, kami doakan semua sehat, tidak ada kendala, tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Semua bisa bertanggung jawab untuk setia memberikan yang terbaik Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, satu pujian terakhir bagi kita. Dengan kita banyak-banyak memandang wajah Tuhan, maka kita tidak tertarik lagi akan pesona kemuliaan dunia ini, karena Dia sudah lebih dari cukup untuk hidup kita. Pandanglah wajah Yesus, oh pandang wajah yang mulia, haleluya, kemuliaan
sekali lagi, haleluya. Pandanglah wajah Yesus, amin. Oh, pandang wajah yang mulia, kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaan dunia jadi suram, haleluya. Kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaannya. Arahkan hatimu, pandangan rohanimu kepada Dia yang akan memberkati kita malam hari ini. Haleluya. Kiranya berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua. Orang-orang yang dikasihi, yang mengalami menikmati proses penyalutan dengan sempurna seperti Dia, bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dalam kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang diberkati menerima berkat ini sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah mendatang. Haleluya.